Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan proposal dengan judul Rancang Bangun Lockdoor berbasis RFID dan Internet of Things. Kami ingin masuk pada pokok pembahasan yang akan dibahas pada proposal kali ini. Yang pertama ada judul, kedua latar belakang, 3 tujuan penelitian, 4 pertanyaan penelitian, 5 rumusan masalah, 6 batasan masalah, 7 manfaat penelitian, 8 metode, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Kita masuk pada latar belakang. Sistem pintu otomatis telah menjadi integral dalam berbagai lingkungan seperti rumah, perkantoran, dan bangunan komersial karena memberikan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi dalam mengatur akses. Microcontroller digunakan secara luas dalam berbagai industri dan sekarang diterapkan di kampus Politeknik Gadjah Tunggal. Namun, pintu di kelas 3 Teknik Elektronika sulit ditutup dengan baik dan mengganggu perkuliahan. Hasil kuesioner menunjukkan masalah akses pintu yang perlu diperbaiki. Kita masuk pada diagram fishbone. Di sini terdapat akar masalah yaitu pintu sulit ditutup dengan rapat. Dari akar tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah faktor manusia, membuka dan menutup pintu secara kencang. Yang kedua, faktor mesin, lockdoor menjadi tidak pas pada tempatnya. Yang ketiga, faktor metode, digunakan secara manual atau pintu sedikit didorong agar pas pada tempatnya. Berikutnya ada kuesioner yang ditujukan pada seluruh tingkat 3 mahasiswa Politeknik Gadjah Tunggal. Berikut merupakan hasil kuesioner yang kita ambil dengan sampel seluruh mahasiswa di kelas 3 Teknik Elektronika. 100% mahasiswa di tingkat 3 Teknik Elektronika mengalami kesulitan saat membuka dan menutup pintu di kelas 3 Teknik Elektronika. Yang kedua, 100% mahasiswa di tingkat 3 Teknik Elektronika ingin memodifikasi pintu menjadi pintu otomatis agar lebih mudah dan aman. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan diagram fishbone, dari hasil kuesioner yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang kita temukan yaitu sulitnya menutup pintu karena lockdoor pintu tidak pas. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yang akan dibahas oleh teman saya. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang diambil mempunyai 3. Yang pertama, merancang kunci pintu agar dapat dibuka menggunakan kartu identitas mahasiswa yang dapat digunakan sebagai kunci untuk membuka pintu. Yang kedua, merancang aplikasi yang dapat digunakan sebagai kunci pintu dengan berlandaskan program kodular. Kemudian yang ketiga adalah UML yang digunakan sebagai metode use case diagram untuk memvisualisasikan gambar yang akan dikerjakan antar user dan sistem. Kemudian terdapat pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana cara memodifikasi pintu agar secara otomatis dapat terkunci setelah pintu tertutup rapat dengan menggunakan solenoid lock. Kedua, kenapa kami perlu memodifikasi pintu tersebut menjadi otomatis terkunci dengan menggunakan solenoid lock. Yang ketiga, bagaimana kami dapat membuat pintu terbuka setelah terkunci dengan menggunakan alat RFID. Kemudian yang keempat, bagaimana cara kami agar dapat membuka kunci pintu menggunakan aplikasi Android. Kemudian ada batasan masalah. Pada batasan masalah, kelompok kami memiliki sebuah pintu otomatis yang telah dimodifikasi dengan menggunakan solenoid lock yang dapat dikendalikan menggunakan RFID. Hanya saja, kartu identitas mahasiswa lah yang terdaftar yang dapat memiliki akses untuk membuka dan menutup pintu kelas ini. Kemudian, dosen dan mahasiswa lain yang tidak terdaftar memerlukan bantuan dari itu mahasiswa yang terdaftar. Masalah yang muncul adalah ketika pintu tidak terkunci sepenuhnya, dapat mengganggu pembelajaran karena suara dari luar dapat masuk ke dalam. Kemudian lokasi kelas yang berdekatan dengan kamar mandi wanita juga menyebabkan gangguan ketika mahasiswi melewati kelas tersebut.
Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang kami dapat adalah yang pertama, memperoleh alat dari pengembangan pintu yang dapat dikontrol secara otomatis sehingga dapat meningkatkan keamanan pada saat diadakannya pembelajaran di luar kelas. Yang kedua, memberikan akses otomatis yang dapat dikontrol oleh mahasiswa sehingga dapat meningkatkan konsentrasi pada saat perkuliahan berlangsung dan juga meningkatkan keamanan apabila kelas dalam keadaan kosong. Kemudian yang ketiga adalah memperoleh nilai keakuratan dari RFID. Kemudian setelah saya akan dilanjutkan oleh Javandis. Selanjutnya adalah kajian pustaka. Untuk kajian pustaka, kami juga mengambil beberapa referensi, yaitu yang pertama kita mengambil dari penulis Manase Sehat, Hasim Marangkir, Agung Suryanto, prototipe pengunci pintu otomatis menggunakan RFID berbasis microcontroller Arduino Uno. Selanjutnya kita mengambil dari penulis Geofilial Agif Winagi, Triulin Novianti tahun 2019, yaitu tentang rancang bangun pintu otomatis dengan menggunakan RFID. Selanjutnya yang ketiga kita mengambil dari penulis Muhammad Nizam, Haris Yuwana, Zunita Wulansari tahun 2022 dengan judul Microcontroller ASP8266 sebagai alat monitoring pintu berbasis web. Terus Said Ahmadi, Laila Qadriyah, Abdal Auzan tahun 2022 tentang perancangan pintu otomatis menggunakan pola ketukan berbasis Arduino. Selanjutnya ada Vanessa Diana Sari, Hendra Marcos tahun 2023 tentang perancangan simulasi sistem pintu otomatis menggunakan kartu akses atau KA dengan microcontroller Atmega 328. Selanjutnya ada Fendi Hermawanto, Ida Jaya Habibi, Nur Colik Hasim tahun 2022 tentang rancang bangun sistem pengunci pintu berbasis RFID dan Arduino pada laboratorium komputer jurusan teknik. Selanjutnya ada metode, dan ini adalah alur penelitian yang kita buat. Pertama kita mengumpulkan data terlebih dahulu, selanjutnya kita merancang aplikasi, merancang kerangka, setelah itu merancang UML. Setelah merancang ketiga tersebut, kita melakukan percobaan aplikasi, percobaan kerangka, dan percobaan UML-nya. Setelah itu kita verifikasi apakah berhasil atau tidak. Kalau tidak, kita revisi percobaan aplikasi, percobaan kerangka, dan percobaan UML. Apabila berhasil, kita analisa, dan setelah itu kita selesai. Nah, ini merupakan gambar sistem kontrol pada penelitian yang akan kita buat, yaitu otaknya ada di Node MCU ESP8266. Pengontrolnya kita menggunakan RFID, internet, dan solenoid lock door. Setelah itu aktuatornya kita menggunakan aplikasi Android. Nah, ini merupakan desain aplikasi yang kita buat seperti ini. Jadi ada tombol buka dan ada tombol tutup untuk membuka dan menutup pintu tersebut. Nah, ini adalah kesimpulan. Penelitian ini bertujuan mengatasi masalah pintu yang susah untuk ditutup pada kelas 3 teknik elektronika. Solusinya adalah membuat pintu otomatis dengan penguncinya menggunakan solenoid. Tujuannya memungkinkan akses yang lebih aman dan identifikasi pengguna yang cepat dan akurat menggunakan kartu atau tag RFID. Selain itu, integrasi dengan teknologi IoT memungkinkan kontrol jarak jauh, pemantauan real time, dan integrasi dengan perangkat pintar. Sekian presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.